Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, apa kabarnya? Aduh, hari ini kita di penghujung bulan Januari tahun 2023 ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat hebat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang bulan Januari ini. Bahkan sebentar lagi kami akan melewatinya dan menjemput bulan Februari. Kami tetap ingin Tuhan menemani kami, berjalan bersama kami, salah satunya melalui firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin membacakan suatu bacaan Alkitab yang sangat indah dari Rut pasal 1 ayat 14 sampai 16. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, salah satu kisah yang sangat menarik di Alkitab adalah kisah tentang Rut. Ya, kehadiran Rut di tengah-tengah keluarga suami, di tengah-tengah keluarga mertuanya. Ya, siapa keluarga Rut, siapa mertuanya? Mertuanya adalah Elimelek dan Naomi. Naomi dan Elimelek ini memiliki dua anak laki, Mahlon dan Kilion. Lalu Mahlon menikahi Orpa, Kilion menikahi Rut. Pada waktu itu Elimelek dan Naomi pergi ke tanah Moab. Mereka mengungsi ke sana, sehingga mereka berada di lingkungan orang-orang Moab. Anak-anak lakinya akhirnya menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal duluan. Tinggallah Naomi dan dua anak menantu perempuannya ini. Lalu kemudian Naomi merasa bahwa ia harus realistis dengan situasi yang ada. Maka ia meminta Orpa dan Rut silakan kembali ke negeri mereka dan kembali ke tengah-tengah kehidupan bangsa mereka. Dia memang mendesak mereka. Hasil desakan itu akhirnya Orpa dengan sedih berpamitan kepada Naomi untuk kembali ke bangsanya, kembali ke tengah-tengah keluarganya. Sedangkan Rut bersikeras. Rut gak mau pergi dari lingkungan Naomi. Dia tidak ingin meninggalkan keluarga suaminya. Keluarga suaminya ini memang tinggal ibu mertua, yaitu Naomi. Didesak oleh Naomi pun Rut gak mau. Sampai dia memberikan pernyataan yang menurut saya luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini menarik banget Bapak Ibu. Memang Rut orang Moab dan Naomi dan Elimelek itu orang Israel Bapak Ibu. Dan orang Israel itu kalau mereka kemana-mana, mereka tetap setia kepada Yahweh, kepada Tuhan. Mereka kemanapun mereka tetap menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Nah menurut saya ketika Rut menikah dengan Kilion, dia pasti mengamati mertuanya dan juga suaminya, keluarga suaminya ini. Bagaimana mereka begitu setia kepada Tuhan Allah. Sehingga Rut belajar tentang kesetiaan dari keluarga suami, dari kedua orang tua, yaitu mertuanya. Dan pasti kepadanya diperkenalkan mengenai Allah yang mereka sembah. Jadi ketika sekalipun suami sudah tidak ada, tinggal dia dengan mertuanya, dia tetap ingin setia kepada mertuanya. Sampai ia mengatakan, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Jangan desak aku untuk tidak mengikutimu. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Jadi dia betul-betul menyerap kehidupan keluarga mertuanya.
Nah, perkiraan saya Elimelek dan Naomi serta Kilion memberikan keteladanan yang baik. Sehingga seorang Rut ini begitu ingin menjadi bagian seterus-menerusnya dari keluarga ini, termasuk Allah yang mereka sembah itu menjadi Allahnya Rut sendiri. Jadi dia berhubungan dengan Allah itu bukan karena kata orang lain, bukan karena kata Elimelek Naomi, bukan kata suaminya, tetapi dia berhubungan dengan Allah itu karena Allah sudah menjadi Allahnya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa Rut ini ya. Dia dan luar biasa juga keluarga dari Yahudi ini ya, keluarga Israel yang tinggal di negeri Moab. Mereka setia kepada Allah sehingga kesetiaan itu dapat diturunkan kepada menantu mereka. Kesetiaan Kilion ya sebagai suami kepada Allah, kesetiaan itu turun kepada istrinya. Kita tahu setelah itu Rut akan menikah dengan Boas dan Boas akan melahirkan Obed. Dan Obed akan melahirkan Isai, Isai akan melahirkan Daud, dan dari keturunan Daud inilah muncul Tuhan Yesus di kemudian hari. Iman yang disampaikan turun-menurun, Allah yang diperkenalkan secara turun-menurun pada keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi memang papa dan mama orang tua harus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dan memperkenalkan Allah kepada anak cucunya. Dan anak cucunya belajar dari orang tuanya mengenai Tuhannya, sampai kemudian mereka dapat berjumpa sendiri dengan Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Tuhannya mereka. Nah, kalau kita di GKI itu, orang tua yang memperkenalkan anak-anak. Karena itu GKI menerima baptisan anak. Pada waktu baptisan anak memang orang tua yang berjanji di hadapan Tuhan, yang mengaku di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat, dan mereka membawa anak kepada Tuhan. Lalu kemudian tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak mereka dewasa. Sampai suatu saat anak-anak ikut katekisasi, belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan, lalu mengakui Tuhan secara dewasa. Mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka secara mandiri, secara dewasa pada waktu mereka sidih. Itu iman yang diturunkan oleh orang tua, yang diperkenalkan oleh orang tua. Dan anak berantusias untuk belajar sendiri. Jadi dua-duanya punya peranan. Saya kira itu yang terjadi pada keluarga Naomi Elimelek dan terjadi pada Rut. Sehingga Rut berani mengatakan, Allahmu adalah Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua mari tetap bersemangat untuk menurunkan iman kita kepada anak-anak, untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Dan anak-anak setelah itu tetap mau rajin belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Sampai kita secara pribadi mengakui Tuhan yang tadinya disembah oleh orang tuaku, sekarang Tuhan itu menjadi Tuhanku sendiri. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah semangat kepada kami untuk setia kepada Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan kepada generasi-generasi berikutnya. Lalu sebagai generasi-generasi berikutnya, berlapang hati, menerima apa yang diceritakan, yang disampaikan, diturunkan oleh orang tua kami. Lalu kami belajar mengenal Tuhan secara dewasa, sampai kami mengaku secara pribadi, bahwa Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan adalah juru selamat setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.